Kisah ini terjadi di Peacock, sebuah kota kecil di Nebraska. Kisah ini menceritakan seorang pria yang mempunyai dua sosok kepribadian yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Dia hidup sebagai pria dan sebagai wanita dalam satu waktu dan satu tempat tinggal. Dia adalah John Skilpa dan sosoknya yang lain bernama Emma. Semasa kecil, John Skilpa mengalami masa kecil yang sulit. Ibunya yang mendominasi selalu menindasnya dalam segala hal. Terkadang dia akan mengatakan kepada anaknya bahwa dia tidak lagi mencintainya. John, kini yang sudah dewasa, terlihat memakai wig dan pakaian wanita untuk menyembunyikan dirinya dari publik. Setelah menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah, John melihat keluarga bahagia dari jendela, sedangkan dia sendiri tidak pernah mengalami masa kecil yang bahagia. Kemudian, John memandang jam seakan-akan menunggu sesuatu, kemudian dia membersihkan riasannya dan melepas wignya seakan tidak ada yang terjadi. Saatnya untuk bekerja, dan John segera memakan sarapan yang disiapkan oleh Emma, sosok pribadinya yang lain. Mereka hidup secara terpisah di halaman belakang John, di mana John menyimpan barang-barang pentingnya di sebuah tempat persembunyian. Seperti biasa, John pergi bekerja dengan sepeda. Dia bekerja sebagai petugas bank dan tidak mencolok di antara yang lain. Saat di kantor, atasan John, bernama Edmund Franz, mengatakan bahwa mereka akan merayakan kembali terpilihnya wali kota Rykrill hari ini, jadi John harus melewatkan makan siang untuk menyelesaikan pekerjaan sampai jam 3 sore. Setelah atasannya pergi, John mengeluarkan kunci yang diambil dari tempat persembunyiannya pagi itu dan memulai hari kerjanya seperti biasa. John tidak menghadiri perayaan untuk kembali terpilihnya wali kota, dia merasa tidak nyaman dan terkekang di antara orang lain. Tentu saja, tidak ada yang tahu tentang Emma, sosok pribadi John yang lain, dan hari ini Emma meminta John untuk pergi ke toko bahan makanan. John melakukannya, dan dia juga selalu membeli kartu bisbol. Saat dia meninggalkan toko, dia diperhatikan oleh seorang wanita bernama Lise Sternberg. John ingin pergi secepat mungkin, tetapi Lise memulai percakapan dengannya. Dia merasa kasihan pada John yang kesepian, jadi dia mengundangnya makan malam bersama keluarganya. John menjawab dengan canggung dan segera pergi. Sesampainya di rumah, yang pertama kali dia lakukan adalah menyimpan kartu bisbol baru itu di tempat persembunyiannya. John punya selera yang manis, itu salah satu dari sedikit kesenangan yang dia miliki. Di rumah, dia menemukan catatan dari Emma, itu cara mereka berkomunikasi. Di pagi hari, saat Emma sedang menjemur pakaian, kecelakaan kereta api terjadi. Kereta itu menyimpang dan menabrak langsung ke halaman rumahnya. Penumpang yang khawatir berkumpul di sekitar Emma, yang untungnya tidak terluka. Semua orang bingung karena tidak ada yang tahu bahwa John punya pacar. Emma segera berlari ke rumah dan berganti baju menjadi pakaian biasanya, kemudian keluar lagi dari rumah. John bingung dan kembali ke dalam rumah setelah membaca catatan dari Emma yang memintanya untuk tidak bicara dengan siapapun di tempat kerja hari ini. Di jalan menuju ke tempat kerja, petugas McGonagall berhenti di sampingnya dan bertanya tentang kereta. John mengatakan bahwa dia sedang terburu-buru. Atasan John di kantor sudah tahu tentang kecelakaan dan sosok wanita di rumah John. Ini adalah kota kecil, jadi gosip menyebar dengan cepat. Saat itu, wali kota Rykrill bersikeras kepada Edmund Franz harus memberikan John hari libur. Franz tentu saja tidak bisa membantah wali kota yang juga pemilik bank. Tetapi ketika semua orang lain pergi, dia memberitahu John bahwa semua dokumen untuk hari ini perlu disortir sore itu. John pulang dan menemukan petugas McGonagall di halamannya. Ternyata semua orang di kota mengira wanita itu istri John. Dulu, ketika ibu John meninggal, McGonagall lah yang membantu John menangani semua formalitas karena John yang introvert tidak akan bisa melakukannya sendiri. Jadi sekarang petugas itu menyarankan John untuk segera menghubungi perusahaan yang memiliki kereta dan mengajukan klaim. John melakukannya, dia tidak suka ada orang asing di halamannya, tetapi tidak ada pilihan lain. Di pagi hari, ketika John yang berganti sosok menjadi Emma, membuka pintu depan, dia melihat tamu yang tidak diundang di depan pintu, Connor Black, seorang penasihat politik untuk Senator Jason White, dan seorang wanita bernama Fanny. Mereka ingin berbicara dengan John dan mendapatkan izinnya untuk senator berbicara langsung di halaman rumahnya dengan latar belakang kereta. Soalnya lawan politik Senator White ingin menjelekkan namanya dengan menggunakan kecelakaan ini dan pemilihan tinggal 3 minggu lagi. John terkejut melihat fotonya sebagai Emma di surat kabar. Selain itu, Connor ingin John dan istrinya menghadiri rapat tersebut. Fanny meminta Connor untuk meninggalkan dia dan Nyonya Skilpa sendiri. Saat Connor pergi, Emma bertanya kepada Fanny bagaimana dia mengenal John. Fanny menjawab bahwa dia adalah istri Rykrill yang sudah beberapa kali terpilih menjadi wali kota. Fanny menjalankan tempat perlindungan wanita setempat dan ingin wanita memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik kota. Fanny ingin Emma membantunya,
namun Emma tidak memberikan jawaban pasti. Emma naik ke lantai atas. John sangat takut seseorang akan mengenalinya, namun dengan keputusasaan, Emma turun kembali ke tamu dan menawarkan minuman dan kue. Fanny menjelaskan bahwa dia membantu tidak hanya wanita tanpa tempat tinggal tetapi juga anak-anak. Fanny berencana untuk mengadakan sesi foto untuk mengumpulkan dana untuk tempat perlindungan. Dan jika Emma berpartisipasi, itu akan sangat membantu mereka. Melihat keraguannya Emma, Fanny mengatakan bahwa seorang wanita modern harus mandiri dan mengambil keputusan sendiri. Kemudian telepon berdering, ternyata atasan John di kantor yang ingin tahu mengapa John terlambat untuk bekerja. Dia menjawab dengan suara perempuan bahwa John akan segera tiba. Setibanya di kantor, John mendapati dirinya menjadi pusat perhatian, yang tidak dia sukai. Connor dan Fanny menceritakan kepadanya tentang kenalannya dengan Emma dan gagasannya untuk rapat di halaman John. Fanny mengatakan bahwa Emma menyetujui ide ini. Tiba-tiba John menyatakan bahwa Emma tidak menentukan syarat untuknya, dan bahwa dia ingin meminta pemilik perusahaan untuk segera menghapus kereta dari halamannya. Fanny menyadari bahwa dia dan Connor seharusnya meninggalkan John dan Ray untuk berbicara sendiri. Ray mengatakan bahwa dia bertujuan untuk menjadi senator, tetapi dia perlu memperoleh koneksi yang berpengaruh untuk itu, jadi Ray menyarankan John untuk memikirkannya dengan baik. Tidak akan baik-baik saja jika bertengkar dengan seorang calon senator. Sepanjang hari, John memikirkan apa yang harus dilakukannya sekarang. Dia kembali ke rumah terlambat dan melihat teman lamanya, Maggie Bailey, dengan putranya yang berusia 2 tahun, bernama Jake. John bertanya apa yang dia butuhkan, Maggie mengatakan bahwa dia berencana untuk pergi dengan putranya dan membutuhkan uang. Terakhir kali John melihat Maggie adalah setahun yang lalu. Sekarang Maggie bekerja serabutan, dan menyimpan uang untuk segala sesuatu tetapi sangat sulit baginya. Sejak cek tidak lagi datang setahun yang lalu. John tidak mengerti mengapa ibunya mengirim cek ke Maggie sampai kematiannya. Maggie menjelaskan kepada John bahwa ibunya ingin dia menjauh darinya. John terkejut mengetahui bahwa Jake adalah putranya. John buru-buru naik ke lantai atas dan turun beberapa menit kemudian berpakaian seperti Emma, yang membuat Maggie terkejut. Maggie mengatakan bahwa dia membaca tentang kereta di surat kabar dan hanya ingin memastikan John baik-baik saja. Emma memperkenalkan dirinya sebagai istri John. Maggie hendak pergi dengan putranya, tetapi Emma menawarkan untuk mengantar mereka. Ketika Maggie bertanya di mana John, Emma mengatakan bahwa dia sedang tidur. Maggie bingung. Emma yang buruk mengemudikan mobil mereka dan mengantar mereka pulang. Maggie tinggal di trailer. Tiba-tiba ada ketukan di pintu, ada seorang pria di ambang pintu. Maggie mengatakan dia tidak sendirian dan memintanya untuk datang kembali nanti. Emma menebak bahwa Maggie mencari cara untuk mendapatkan uang dan memintanya untuk bercerita tentang kenalannya dengan John. Awalnya Maggie ragu apakah dia harus bicara tentang hal itu tetapi Emma berjanji tidak akan menghakimi dia. Maggie mengungkapkan bahwa dia bertemu dengan ibu John di sebuah bar 3 tahun yang lalu. Menurut Maggie, Emma sangat mirip dengan wanita itu, bahkan awalnya dia salah mengira mereka. Ibu John membayar Maggie untuk bertemu dengan anaknya. John tidak ingin memahami ini, Maggie hendak pergi, tetapi ibu John tidak akan membiarkannya karena dia mengatakan kepada Maggie bahwa Jake adalah putranya. Untuk mengonfirmasi kata-katanya, Maggie menunjukkan sertifikat kelahiran Jake kepada Emma, di mana di kolom ayah tertulis John Skilpa. Setelah pulang ke rumah, Emma tidak langsung mengganti sosoknya menjadi John. Pakaian yang dikenakannya saat ini dulunya milik ibunya. Pagi berikutnya, Emma menelepon agensi adopsi dan bertanya apakah dia dan John bisa mendapatkan perwalian Jake. Pegawai agensi menjelaskan bahwa mereka membutuhkan referensi untuk ini. Emma berpikir Fanny Krill bisa membantunya. Pagi itu juga, dia pergi ke tempat perlindungan Fanny, di mana perempuan dengan anak yang berada dalam situasi sulit tinggal. Fanny senang melihat Emma yang telah mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan John dan menerima persetujuannya untuk mengadakan rapat di halaman mereka. Fanny meminta Emma untuk memberitahu Connor secara pribadi, yang kemudian dilakukannya. Kemudian di jalan, petugas McGonagall melihat Emma dan mengatakan bahwa di kota dengan 800 penduduk, dia adalah orang yang paling sulit ditemukan. Dengan alasan sibuk, dia buru-buru pergi. Kemudian saat Emma mengantarkan Fanny, dia bertanya, apakah Fanny memiliki anak? Untuk istri wali kota itu adalah topik yang sulit. Fanny mengatakan bahwa dia dan Ri memiliki seorang anak yang meninggal 14 tahun yang lalu. Emma mengatakan bahwa dia dan John telah lama bermimpi memiliki anak. Emma tahu pasti bahwa jika Maggie dan Jake tinggal di tempat perlindungan Fanny, proses adopsi akan lebih mudah. Ketika Emma datang ke rumah Maggie, dia melihat bahwa peminat Maggie sedang menganiaya dia dan Jake. Emma membela Maggie, dan kemudian menasihati Maggie untuk membawa anak laki-laki itu dan tinggal di tempat perlindungan Fanny.
Maggie tidak mau, menganggapnya itu sebagai nasib bagi wanita yang tidak ambisius. Dia bermimpi menemukan pekerjaan yang baik, yang bisa dia banggakan, dan yang akan memungkinkannya memberi anak laki-laki itu masa depan yang lebih baik. Emma bersikeras bahwa itu akan lebih baik untuk Jake. Dalam keputusasaan, Maggie bersedia mencoba, tetapi jika John menawarkan bantuan keuangan kepadanya, dia tidak akan menolaknya dan akan menggunakan uang ini untuk pindah nanti. Kemudian Emma mengeluarkan kunci yang sama dari tempat persembunyian lagi. Sudah lama sejak siapapun melihat John, jadi sudah waktunya untuk mengasumsikan identitas sejatinya. Istri wali kota datang ke rumahnya, dan memberikan Emma hadiah kecil, sebagai ucapan terima kasih, atas setuju untuk mengadakan rapat di halaman mereka. Ketika Fanny bertanya apakah Emma ada di rumah, John tidak menjawab. Dia menderita gangguan identitas disosiatif dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan Emma. Ketika hadiah dari Fanny dibuka, John melihat sebuah bingkai foto. Dia merasa kehidupannya sedang di luar kendali. Pagi-pagi John menemukan sarapan yang disiapkan oleh Emma di dapur seperti biasa. Mendengar suara-suara asing, dia keluar dan melihat bahwa petugas dan asisten senator telah mengatur pembangunan tribun di sini. John mulai berteriak bahwa dia menentang rapat tersebut, tetapi orang-orang ini sudah mendapatkan persetujuan Emma dan tidak berniat untuk mempertimbangkan pendapat John. Mereka bersedia membayar pekerjaan itu sebesar $800 tunai untuk menghilangkan kereta dari halaman rumahnya. Esok harinya, John terlambat lagi ke kantor, yang tidak disenangi oleh Franz. Tampaknya John harus melewatkan makan siang lagi. Salah satu rekannya memberitahu John bahwa istrinya sedang menelepon. Dia menjawab telepon dengan takut. Tentu saja itu bukan Emma, tetapi Maggie, yang saat ini berada di tempat perlindungan Fanny. Mengetahui bahwa Maggie berbicara dengan Emma sehari sebelumnya, John mengatakan bahwa dia akan datang ke sana segera, tetapi malah pulang ke rumah. John dihantui oleh masa lalunya. Ibunya meninggal setahun yang lalu, tetapi dia tidak bisa melupakannya. John mengambil barang-barang ibunya, dan pergi ke tempat perlindungan Fanny. John mengatakan bahwa dia ingin mendonasikan barang-barang ini. John bertanya kepada Maggie kapan Emma membawanya ke sini. Maggie menjawab kemarin. John merasa seperti dia benar-benar kehilangan kendali. Dia siap memberi Maggie uang agar dia bisa pergi dengan Jake sesegera mungkin. Tentu saja, Maggie setuju tanpa ragu. John juga mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali ke rumah. Maggie mengira itu karena kenangan ibunya. John memang telah melalui banyak hal. Maggie akan segera pindah dengan kerabatnya di Madison, dan John menawarkan untuk mengantarnya ke penjara sekarang. Yang terpenting bagi John sekarang adalah bahwa Maggie dan anaknya jauh dari sini. Ketika Maggie meminta maaf karena menyebabkan kesulitan bagi dia dan istrinya, John mengatakan bahwa Emma bukan istrinya. Sementara Maggie dan Jake menunggu di trailer, John pergi ke bank untuk mengambil uang. Tentu saja, bank sudah tutup. Kemudian petugas menemukan John berbaring di bawah pohon dan bertanya apa yang terjadi. John mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali ke rumah. Dia juga menyebut bagaimana ibunya memperlakukannya dengan buruk bertahun-tahun yang lalu. McGonagall tahu John telah memiliki waktu yang sulit, tetapi dia tidak tahu semua detailnya. John hanya menginginkan satu hal, agar tidak ada orang lain yang mengalami apa yang dia alami. McGonagall membawa John pulang meskipun dia tidak ingin kembali ke sana. Setelah mengumpulkan barang-barangnya, John check-in di sebuah motel. Jika dia tinggal di rumah, Emma pasti akan kembali lagi. Namun ketika John membuka koper, dia menemukan barang-barang Emma dan bukan miliknya sendiri. Emma selalu bersamanya dimanapun dia berada. Pagi-pagi John sudah ada di rumah dalam diri Emma. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Itu pekerja yang menjelaskan bahwa John telah mempekerjakannya untuk menghapus kereta dari properti. Emma mengatakan bahwa suaminya tidak ada di rumah saat ini. Pekerja mengatakan bahwa dia akan kembali besok, merasa cemas. Fanny datang dan mengatakan bahwa kemarin John membawa Maggie dan Jake dari tempat perlindungan dan tidak ada yang melihat mereka sejak itu. Atas permintaan Fanny, Emma pergi ke trailer Maggie untuk berbicara dengannya. Maggie memberitahunya seluruh kebenaran. Dia tidak akan menolak bantuan John. Emma berjanji kepada Maggie bahwa dia akan mengatur pekerjaan untuknya di bank. Namun bagi Maggie, meninggalkan Peacock lebih penting. Kota ini tidak lagi baik untuknya. Emma harus pergi tanpa apapun di rumahnya. Dia membuka kotak mainan milik John dan menelepon Maggie, tetapi sekarang dia berperan sebagai John. Mereka sepakat untuk bertemu di motel, tepat pukul 11 malam. Sebelum mengakhiri percakapan, John mengatakan bahwa, jika Emma menemukan uang itu, dia akan mengambilnya. Penting bagi Maggie untuk menunggunya di motel tepat pukul 11. Di tempat kerja, John mencoba untuk sengaja sopan kepada rekan-rekannya, tetapi itu hanya sebagai pengalihan. Ketika tidak ada yang memperhatikan,
John mencuri uang dari kasir dan segera meninggalkan bank. Pengaruh Emma atasnya semakin kuat. Dia mencukur alisnya untuk terlihat lebih feminin dan pergi ke bar di mana dia bertemu dengan seorang pria bernama Carl yang tidak pernah tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Emma memperkenalkan dirinya sebagai Maggie. Kemudian pasangan itu pergi ke kamar motel, kamar yang sama di mana John seharusnya menunggu Maggie. Ketika Carl berpaling, Emma menyerangnya dan merenggut nyawanya. Setelah itu, dia berpakaian dengan pakaian Carl, dan John segera membakar kamar itu. Melihat api, Maggie bergegas ke motel, tetapi pintunya terkunci. Dia yakin bahwa pria yang meninggal itu adalah John. Pagi harinya, petugas, seorang pendeta, dan Fanny datang ke rumah Emma untuk memberitahunya tentang kematian John. Menurut pemadam kebakaran, John tertidur di kamar dengan sebatang rokok yang menyebabkan kebakaran. Emma tampak berduka, tetapi sebenarnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia telah menghilangkan John secara permanen. Tak lama kemudian, ada rapat di halaman belakang rumah Emma. Emma, pada satu kesempatan, menjadi terlalu perhatian terhadap Jake yang mengingatkannya pada John. Emma berubah menjadi ibu John, kembali pada akal sehatnya. Emma membawa Maggie ke rumah, dan mengatakan bahwa dia tidak ingin hal yang terjadi padanya terjadi pada siapapun lagi. Itulah sebabnya dia ingin memberikan Maggie semua uangnya, agar dia dan Jake bisa meninggalkan Peacock, karena Jake dalam bahaya di sini. Emma juga mengatakan bahwa John seharusnya tidak mati, dan dia seharusnya tidak menunjukkan dirinya kepada orang-orang sama sekali. Melihat Maggie dan Jake pergi selamanya, Emma merasa lega. Sudah waktunya untuk sesi foto. Fanny meminta Emma untuk keluar tetapi dia mengunci diri di dalam rumah dan menutup semua tirai. Dalam adegan terakhir, kita melihatnya duduk sendiri di kamarnya.